Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Nugraha dari Prodi Manajemen semester 2 dengan NIM 289225013. Di sini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester wewenang dan deklarasi. Yang saya hormati dosen pengampu Pak Yoyo Purnomo MPD. Pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian wewenang dan delegasi. Yang kedua, pengertian delegasi wewenang. Yang ketiga, faktor faktor yang mempengaruhi delegasi wewenang. Yang keempat, tujuan delegasi wewenang. Yang kelima, manfaat delegasi wewenang. Dan yang terakhir, cara melakukan delegasi wewenang. Materi pembahasan yang pertama, wewenang dan delegasi. Wewenang. Wewenang adalah kekuasaan formal atau hak untuk bertindak atau memerintah atau untuk menuntut tindakan terhadap orang lain. Delegasi memiliki arti orang yang ditunjuk dan diutus oleh suatu perkumpulan seperti negara dan sebagainya dalam suatu perundingan atau pertemuan. 2. Delegasi wewenang. Delegasi wewenang adalah melibatkan orang lain dan memberikan otoritas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam implementasinya, orang menerima tugas akan bertanggung jawab dan bertindak dalam mengambil keputusan atas nama organisasi atau perusahaan yang mereka wakilkan. Namun dalam pelaksanaannya, delegasi wewenang harus dilakukan dengan hati-hati agar maksud atau tujuannya tercapai. 3. Faktor yang mempengaruhi delegasi wewenang. Delegasi wewenang adalah proses pendelegasian tugas serta wewenang dari atasan kepada orang yang dipercaya mampu melaksanakannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah kepercayaan, kompetensi, dan pengalaman. 1. Tingkat kepercayaan makin tinggi tingkat kepercayaan, maka besar peluangnya untuk menerima tugas. Yang kedua, kompetensi. Kompetensi yang sesuai dengan memadai dengan sebuah tugas akan lebih mudah diselesaikan. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman mencerminkan bagaimana seseorang menyelesaikan tugas yang diterima. 4. Tujuan delegasi wewenang. Yang pertama, meningkatkan efisien dan efektivitas kerja. Karena tidak ada banyak sekali daftar tugas atau proyek yang perlu ditangani, maka dengan melakukan pendelegasian dapat menghemat waktu. Yang kedua, mengembangkan kemampuan karyawan. Atasannya yang mendelegasikan bawahannya pasti memiliki pertimbangan struktur tentang beberapa aspek terkait kemampuan bawahannya. Yang ketiga, mempercepat pengambil keputusan. Saat atasan melakukan pendelegasian, operasional perusahaan menjadi efisien. Hal ini termasuk mempercepat pengambilan keputusan. 5. Manfaat delegasi wewenang. Yang pertama, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. 6. Cara melakukan delegasi. Yang pertama, menentukan tugas dan wewenang yang akan didelegasikan. Hal ini sebagai pembelajaran untuk mengetahui kebiasaan serta cara untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, memilih karyawan yang sesuai untuk menjalankan tugas tersebut. Karena memilih seseorang berdasarkan pengalaman dan kemampuan yang cocok dengan tugas yang didelegasikan akan memperkecil tingkat kesalahan. Yang ketiga, memberikan instruksi yang jelas dan spesifik dalam mendelegasikan tugas atau pekerjaannya untuk usahakan untuk komunikasi secara jelas agar tidak muncul persepsi yang berbeda. Yang keempat, memantau pelaksanaan tugas secara berskala dan memberikan feedback. Langkah terakhir adalah memantau dan melakukan evaluasi, memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada karyawan yang telah membantu perusahaan dan mencapai tujuannya. Kesimpulan, delegasi wewenang adalah melibatkan orang lain dan memberikan otoritas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tertentu agar semua pekerjaan dapat selesai tepat waktu dengan baik, efektif, dan efisien, mempermudah pihak atasan dan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dari hasil evaluasi pekerjaan. Sekian presentasi ujian akhir semester saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.